Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal bandingin mikrofon di harga 500.000 dan lihat aja siapa yang paling bagus. Di sini gue cuman pergi ke Tokped, ketik mikrofon dan atur filternya itu di harga 450.000 sampai 550.000 dan inilah yang gue dapat. Oke, pertama-tama kita bakal bahas dulu mereka punya desain dan juga kualitas bahan mikrofonnya kayak gitu. Dan supaya bisa sambil nyelam dan minum air, gue bakal rekam suara gue pakai mikrofon yang gue lagi bahas biar kalian bisa langsung denger suaranya itu kayak gimana. Let's go. Alright, mic yang pertama ini kita ada sebuah mic kecil dari Vivin yang modelnya itu K669B. Dan untuk kualitasnya sendiri kerasa kokoh sih, terbuat dari besi. Tapi emang hampir semua mic yang kita bakal bahas di video ini terbuat dari besi sih. Bahannya ini matte black dan enak aja sih di tangan halus gitu. Untuk kakinya ini apa adanya aja lah, yang penting bisa berdiri dan secara keseluruhan desainnya cukup minimalis yang gue pribadi sih suka. Tapi dengan itu beberapa fiturnya jadi nggak ada. Contohnya di sini kita cuma ada audio gain aja buat kencengin dan kecilin suara pas kita ngomong ini. Nggak ada tombol mute atau yang lain, mode rekamnya juga cuma cardioid aja. Jadi ya emang cuma polos doang. Desain minimalis, fitur juga minimalis. Nah, mic yang kedua ini adalah mic yang cukup populer banget dan lumayan banyak dari kalian yang suruh gue bahas, yaitu adalah Fantech Leviosa. It's Leviosa. Oke, gue yakin pasti udah banyak yang ngejoke kayak gitu, jadi kita bakal skip aja. Ini mic-nya juga kokoh banget kalau terbuat dari besi juga, dan sebagai bonus kita juga dapat busanya ini. Bahannya juga matte black dan enak juga untuk dipegang. Kakinya ini cukup unik ya, dan bisa jadi semacam tripod kecil gitu loh yang bisa naik turun. Beda sama si Vivin tadi, yang ini cukup rame desainnya dan juga fiturnya. Yang pertama ada tombol mute, ada echo, ada audio gain, dan juga terakhir ada headphone jack untuk monitor suara yang kita rekam. Gua pribadi kurang suka sama RGB glow-nya ini, tapi setidaknya kalau kita pakai busanya jadi lebih ketutup. Mantap. Di sini modenya juga cuman cardioid aja dan ya kayak gitulah si Fantech Leviosa ini. Coba kita lanjut ke mikrofon selanjutnya. Yang seterusnya di sini ada mic dari Tronmax yang gua juga udah bikin videonya kemarin nih, dan untuk bahan mic-nya ini dari plastik kecuali grillnya yang terbuat dari besi. Tapi yang bikin ini menang dari yang lain itu adalah kakinya yang paling kokoh. Ini berat dan kerasa kayak mahalan gitu. Lumayan lah. Fiturnya di sini kita punya audio gain dan juga mode cardioid dan omnidirectional. Tapi menurut gua mode omnidirectional itu terlalu jelek kualitasnya untuk dipakai, jadi kita mending skip aja. Sayangnya di sini nggak ada tombol mute ya. Kalau kita mau mute itu audio gainnya harus diputar sampai ke logo mute dulu dan warnanya bakal berubah jadi warna merah. Punya dedikasi tombol mute itu bakal jauh lebih enak. Ada juga headphone jack untuk monitoring suara kita, dan yang terakhir ada volume wheel untuk atur volume di komputer kita. Abis ini kita ada mic dari Nemesis yang namanya Trident yang paling lengkap daripada yang lain. Kita dapat full set mic arm, pop filter, pokoknya semua hal yang bisa bikin setup kita langsung jadi komplit. Karena mic-mic sebelumnya itu nggak dapet sama sekali. Dan kalau misalkan kita nggak mau pakai mic armnya, kita juga tetap dapat kaki kecilnya ini. Jadi ya, emang paling lengkap. Kali ini kita dapat warna putih desainnya dengan bahan yang glossy, dan untuk fiturnya ini mirip banget sama Fantech Leviosa yang tadi, dimana kita punya mute, echo, audio gain, dan headphone jack. Dan juga sama di sini juga cardioid aja. Di sini juga ada fitur RGB-RGB-an, tapi gua rasa sih implementasi RGB-nya itu lebih bagus daripada si Fantech tadi. Tapi ya sama aja, kalau kita mau tutupin tinggal pakai busanya. Gua rasa ini adalah salah satu desain yang paling oke sih, tapi kayaknya dari yang gua denger sih ini suara yang paling kurang sih. Tapi nggak apa, kita bakal bahas lagi di akhir video. Sekarang kita lanjut ke mic yang terakhir. Oke, yang terakhir di sini kita ada Soundtech 2.1, sebuah mic yang gua pernah bahas juga. Ini bahannya juga terbuat dari besi dan cukup kokoh juga, kecuali kakinya ini yang paling jelek di antara mic yang lain. Bikin kerasa kayak mic murahan. Ini satu-satunya mic yang ada fitur noise reduction, walaupun sebenarnya sih yang lain juga udah lumayan bagus sih dalam noise reductionnya ya, tapi ini bisa lebih ekstra lagi. Ada fitur echo, tapi nggak ada wheel-nya sendiri, jadi kita harus pencet dulu sampai dia berubah jadi hijau, barulah kita masuk ke fitur echo. Dan nggak enaknya, setiap kali kita colok mic-nya, fitur echo-nya bakal selalu balik nyala lagi. Kalau mikrofon yang lain, selama echo-nya itu kita matiin, dia nggak bakal balik lagi nyala. Jadi ini kurang enak. Dan kalau kita pencet lagi, dia balik ke warna biru, dan itu adalah audio gain. Di belakang ada untuk ganti-ganti mode cardioid dan omnidirectional, dan juga yang di tengah itu untuk mute.
Oke, jadi kayak gitulah mikrofonnya. Sekarang kan kalian udah dengerin suaranya itu seperti apa. Jadi udah ada gambaran lah mana yang bagus, mana yang kalian kurang suka gitu. Dan kalau kalian kurang pasti, kalian juga bisa ulang lagi videonya di timestamp di bawah. Nah, kalau kita bahas dari segi fitur aja ya. Gua rasa sih si Soundtek 2.1 ini yang punya paling banyak fiturnya. Untuk fitur omnidirectional juga ini lebih bagus dibanding si Tron Max ini karena si Soundtek ini bisa 360 derajat, sedangkan Tron Max ini cuman depan belakang aja, kiri kanannya tetap nggak bisa. Kayak sekarang suaranya bakal sama aja kalau gue puter kayak gini, ini yang Soundtek tadi. Sekarang yang Tron Max kalau gue puter ke kiri gini bakal lebih redup, di belakang balik lagi kayak normal, di kanan redup lagi, di depan balik lagi normal. Tapi secara keseluruhan sih suara di omnidirectional itu bakal menurun banget kualitasnya, jadi menurut gue sih mending pakai cardioid aja. Kalau dari segi value for money, kayaknya gue bakal kasih ke Nemesis Trident ini karena memang dengan uang yang sama kita dapat paket yang lebih komplit lagi. Nah, tapi kalau dari segi yang mana yang merekam suara paling bagus, dari hasil testing gue sih dan setelah gue dengerin bulak-balik ya, kayaknya sih si Soundtek 2.1 ini deh. Clarity di vokal kita tuh dan juga bass dari suara kita itu tetap kedapetnya seimbang dan natural banget sih menurut gua. Dan ya paling enak didengar di antara semua. Ada fitur noise reduction juga yang lain nggak punya untuk bener-bener ilangin suara noise di background. Bahkan suara keyboard dan suara klik mouse juga nggak bakal kedengeran. Jadi ya itu sih enak aja. Tapi entah kenapa ada sedikit yang aneh ya pas gua rekaman itu kadang suka ada suara bzz gitu loh yang gue juga nggak tahu datangnya dari mana. Ini kebetulan juga kerekam pas gua tes jadi ya coba kita dengar. Yang terakhir di sini kita ada Soundtek. Ini juga sesuatu yang pernah terjadi pas gue review Soundtek 2.0. Jadi ya memang dari segi suara sih menurut gue paling bagus. Cuman ya kadang-kadang ada suka bzz gitu yang gue sih nggak tahu cara hindarinnya kayak gimana. Yang gue kaget banget itu si Nemesis Trident ini loh. Dia punya suara yang paling jauh banget kualitasnya di antara semua. Clarity-nya kayak nurun banget, bassnya sama sekali nggak ada, dan secara keseluruhan sih nggak enak didengar jadinya. Suara kita tuh jadi berubah banget. Jadi iya, gue rasa kita semua setuju ini yang juara terakhir. Untuk si Fantech dan juga Tron Max, gue rasa mereka agak lumayan mirip-mirip sih, tapi si Tron Max ini bisa kerasa noise reduction-nya itu lebih kuat gitu, jadi sedikit lebih redup. Sedangkan si Fantech ini lebih natural dan ya lebih enak aja didengar menurut gua. Jadi gua rasa sih gua bakal kasih sedikit nilai plus ke Fantech. Nah, kalau untuk si Vivin sebenarnya menurutku juga bagus-bagus aja sih, dan gue juga paling suka sama desainnya gitu loh, karena paling cute, paling kecil dan paling minimalis. Tapi suaranya itu clarity-nya agak sedikit tajam ya menurut gua, dan bass-nya itu nggak terlalu ketangkep banget. Dan juga si Vivin ini mikrofonnya paling sensitif di antara semua. Yang lain tadi pas rekaman audio gain-nya itu gua set di 100%, sedangkan si Vivin itu cuma di 40%. Dan juga gua denger si Vivin ini paling banyak background noise di antara semua, jadi iya, gue rasa ini masih kalah lah kualitasnya dibanding si Fantech dan juga si Tron Max. Nah, gue ada bonus satu mic lagi untuk kalian-kalian yang mungkin gak suka sama mikrofon kayak gini, mungkin terlalu besar, terlalu makan tempat ya. Dan ini tuh adalah mikrofon kecil dari V-Moda mereknya, yang kita coloknya itu ke headphone. Jadi kalau misalkan kalian udah punya sebuah headphone yang bisa dicabut colokannya, kayak ini tuh Philips SHP 9500, kalian bisa tinggal colok aja, dan tada, berubah jadi headset. Dan kayak ginilah suara dari si V-Moda ini. Memang nggak se-powerful dan nggak sekuat yang di atas meja ini, tapi menurut gue sih kalau untuk cuman main game aja atau video call, ini sih udah cukup banget, udah bagus banget menurut gue. Entah kenapa sebenarnya ini adalah salah satu produk favorit gue sih di antara semua. Mungkin karena simple aja gitu, dan ya emang gue suka yang simple-simple. Oke, jadi kayak gitulah mikrofon 500.000 ini. Dan kalau gue mesti kasih pemenang ya, kayaknya sih antara Soundtek dan Fantech ini deh. Kenapa sih Soundtek walaupun ada error-error dikitnya gitu? Karena kalau lagi bersih ya, menurut gue itu bersih banget dan enak banget didengar. Paling enak di antara semua. Paling natural gitu, kayak denger suara kita sendiri, kayak bukan suara rekaman. Kalau si Fantech juga mirip banget deh, cuman agak sedikit di bawah lah.
Tapi karena dia lebih bersih, nggak ada error-errornya, dan juga gue suka fitur echo-nya itu. Nggak kayak si Soundtek, mesti kita pencet dulu dan diputer, dan tiap kali kita cabut, kita colok lagi, echo-nya itu nyala lagi. Si Fantech ini punya desain yang gue paling nggak suka sih sebenarnya, kayak aneh aja bentuknya, kepanjangan, dan juga desainnya sedikit keramaian karena balik lagi semua tombolnya itu di tengah. Tapi ya kalau kita mau ngomongin soal suara aja, gue rasa sih ini udah bagus banget. Satu hal yang gue lupa bilang, si Fantech, Nemesis, dan Vivin ini masih pakai USB Type B, sedangkan si Soundtek dan Tron Max udah pakai Type C. Menurut gue sih nggak masalah besar-besar banget, tapi ya sesuatu yang kalian perlu tahu aja. Si Tron Max ini juga pilihan yang sangat bagus, tapi gue bakal lebih suka kalau misalkan ada tombol dedikasi untuk mute. Tapi ya selain itu ini juga bagus banget suaranya. Tapi secara keseluruhan menurut gue si Soundtek dan Fantech ini yang punya suara yang natural kedengerannya, yang gue pribadi sih suka, nggak kedengeran kayak rekaman. Oke, jadi kayak gitu aja mikrofon 500.000. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi cari mikrofon di harga-harga segitu, biar bisa lebih jelas lah pilih yang mana sekarang. Dan ya gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye. Cek. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her boat, up down, oh blows my bully boys blow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the thugging is done, we'll take our leave and go.